Malik serta Bapak dan Ibu guru yang telah meluangkan waktunya untuk kegiatan ini, di mana kegiatan ini merupakan rangkaian untuk pelaksanaan dari pendidikan yang saya laksanakan pada saat ini, yaitu pendidikan calon kodrat. Di sini saya ingin menyampaikan diseminasi modul 1 dari IPA, yaitu tentang aksi nyata tentang budaya positif. Sebelum kita langsung ke budaya positif, maka pengen kita ke tujuan pendidikan. Menurut Ki Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan hanya sebatas menuntut hidupnya sesuai dengan kodrat yang ada pada anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Jadi di sini kita sebagai guru hanya menuntut, tidak bisa mengubah dasarnya. Misalnya kita itu diibaratkan sebagai petani, sedangkan murid itu sebagai bibitnya padi yang akan kita tanam. Jadi kita tidak bisa merubah bibit padi tersebut menjadi bibit jagung. Kalau kita misalnya bibit tadi kita ditanam di daerah di lahan yang subur, kita beri pupuk, kita beri air yang cukup, maka bibit tersebut akan tumbuh subur. Walaupun bibit tadi ditanam di tempat yang subur, apakah akan tumbuh subur? Tidak, kalau kita tidak memberikan pupuk. Seperti kita guru menuntut siswa kita agar menjadi orang yang lebih baik. Misalnya anak itu ingin menjadi dokter, kita menuntut anaknya supaya menjadi dokter yang baik, supaya menjadi dokter yang jujur. Kita lanjut ke budaya positif. Budaya positif adalah budaya di sekolah, yaitu nilai dan kebiasaan sekolah yang berpihak pada murid, agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Konsep utama dari budaya positif ada 7, yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima restitusi posisi kontrol guru, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh segitiga restitusi. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif di sekolah dapat menyediakan lingkungan yang aman, nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan menciptakan merdeka belajar dan mencetak generasi yang bertanggung jawab. Yang kedua, disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Kita masuk ke permainan cobalah buka. Dalam permainan cobalah buka ini, peraturannya permainannya yaitu si A dan si B. Si A menggenggam sesuatu dan juga si B membuka genggaman si A. Jadi si A tetap mempertahankan genggamannya, sedangkan si B terus berusaha membuka dengan membujuk, memberi hadiah, walaupun tidak berhasil, mungkin akan membuka dengan kekerasan atau paksaan. Begitu juga kita sebagai guru. Jadi si A harus memiliki posisi kontrol yang baik terhadap dirinya. Dia harus bisa mengambil keputusan. Kita itu membudayakan pada siswa kita. Dalam permainan ini
kita itu sebagai guru. Posisi kontrol kita yaitu membiasakan siswa itu bisa mengendalikan dirinya sendiri. Si A misalnya kan tidak mau membuka, si B berusaha. Kalau menurut Ibu Lina, apakah Bu Lina akan membuka ini permainan tadi? Berarti kalau Bu Lina ingin membuka, berarti Bu Lina ingin mempertahankan keyakinan yang ada dalam diri Bu Lina. Bu Lina itu bisa mempertahankan harga dirinya, tidak dikontrol oleh orang-orang lain. Berarti Bu Lina bisa mengontrol dirinya, tidak tergoda oleh apapun, tidak tergoda oleh iming-iming, hadiah ataupun bujukan dari orang yang ingin membuka tadi. Perubahan teori kontrol menurut William Glasser. Ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu menurut William Glasser. Contohnya, misalnya kita disuruh mengikuti pelatihan pada saat yang pelajaran habis. Posisi kontrol guru. Di sini ada kita sebagai guru bisa menjadi penghukum, pembuat rasa bersalah, bisa sebagai teman, pemantau dan manajer. Penghukum, guru menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Itu penghukum. Guru berkata-kata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Itu juga kata-kata menghukum. Kalau membuat rasa bersalah, kamu seharusnya sudah tahu, itu jelas sekali mengatakannya. Itu stres, itu membuat dia bersalah. Ayolah lakukan demi ibu. Itu juga itu kata-kata teman. Kalau memantau, apa peraturan yang menyesuaikan diri bila diawasi. Murid meletakkan guru, peraturan dan hukuman di dunia berkualitas. Apa yang kita yakini, apa yang kita bisa kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, itu kata-kata kita guru sebagai manajer. Kasus 1, pada hari Senin Pak Akbar tidak masuk ke sekolah. Pak Akbar merupakan guru matematika. Saat itu Ibu Lina menggantikan Pak Akbar. Bu Lina baru 1 tahun menjadi guru di SMPN 3 Tanjung. Beberapa murid terbiasa mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan untuk bersikap seenaknya, tertawa dan memindahkan kehadiran Bu Lina. Ibu Lina mencoba menyapa Elma dan Hersa agar ramah sambil mengingatkan untuk fokus pada tugasnya. Ayolah, tugas dikerjakan, nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah. Kalau kalian tidak mengerjakan tugas, tolong bantu ibu ya. Namun Elma dan Hersa malah jadi tertawa. Ah ibu, santai aja lah. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah tetap mengobrol. Dari kasus itu, Ibu Lina bertindak sebagai apa? Sebagai ulang ya. Panitia ulang atau terapi? Kasus kedua, Gajari dan Aldi tengah bermain bersama di lapangan sepak bola. Ketika itu tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran. Gajari dalam keadaan emosi melakukan kontak fisik dengan kasar dan menarik kemeja Aldi hingga kancingnya terlepas. Segera setelahnya seorang guru piket turun tangan untuk memisahkan mereka dan membawa mereka ke kepala sekolah. Ibu Suti berusaha menenangkan keduanya, terutama Gajari, dengan memahami perasaan marah yang dirasakannya. Gajari pun
memperbaiki. Dia mengungkapkan kekhawatirannya bahwa ibunya akan marah bila melihat kancing bajunya yang lepas. Kemudian Ibu Suti kembali menanyakan kepada Gajali apa yang akan dilakukannya untuk mengganti 3 kancing baju Aldi yang lepas. Gajali mengangguk sebagai persetujuan dan sepanjang hari itu Gajali belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Aldi. Jadi dari kasus kedua ini, ibu kepala sekolah itu bertindak sebagai manajer. Tidak menyalahkan, namun dia menuntut, Ibu Suti menuntut tentang kasus tersebut. Yang keenam, keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai dan kebajikan atau prinsip-prinsip universal lebih dari perbedaan agama, negara, suku, dan bahasa. Menurut dosen, suatu keyakinan yang akan lebih memotivasi seorang diri dalam prinsip-prinsip. Seorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan, tidak hanya sekedar mengikuti peraturan. Dari peraturan kelas, terlahirlah keyakinan kelas, lingkungan positif, dan menjadi budaya yang positif. Contoh peraturan kelas dan keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas itu belum lebih spesifik ya. Kalau keyakinan kelas itu harus lebih spesifik, lebih universal. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jadi keyakinan kelas nanti yang kita buat di kelas tentang tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Kalau dilarang mengganggu orang lain itu kan luas. Jadi kalau menghormati orang lain lebih universal, lebih luas. Kalau dilarang mengganggu orang lain itu lebih sempit ya, menghormati orang lain, dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain atau berkomitmen. Cara membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas harus bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci. Keyakinan kelas berupa pertanyaan universal. Pertanyaan keyakinan kelas dibuat dalam kata-kata positif. Keyakinan kelas sebaiknya yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah tersebut. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Seluruh warga kelas berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas dan bersedia meninjau keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Menanyakan keyakinan kelas. Apa nilai-nilai umum yang telah kita capai? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu akan menjadi orang yang seperti apa? Apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas? Jadi itu ditanyakan di kelas nanti pada saat pembuatan keyakinan kelas bersama siswa. Ini ada foto-foto saya pada saat membuat keyakinan kelas bersama siswa di kelas 7. Keyakinan kelas 7, saling peduli dan menghargai satu sama lain, tepat waktu dan aktif di kelas, bekerja sama menjaga kebersihan kelas, menghormati dan menghargai diri sendiri dan orang lain, menjaga dan meletakkan barang sesuai di tempatnya. Yang ketujuh yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui segitiga restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih mempunyai tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat kesalahan. Membuat murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi kesalahan yang dilakukan. Memberikan penawaran, bukan paksaan. Jadi dengan kasus tadi, dengan kasus Gajali dan Aldi, guru membimbing bagaimana cara menyelesaikan masalah tanpa dipaksa. Kalau contoh
penyelesaian masalah di kelas 1 misalnya ada siswa berkelahi. Kita suruh tanpa tahu kita apa masalahnya, misalnya ada siswa yang menangis. Kita suruh siswa yang tidak menangis meminta maaf. Belum tentu yang menangis itu tidak bersalah. Jadi yang tidak menangis tadi dengan terpaksa dia meminta maaf. Itu paksaan namanya. Ini adalah segitiga diskusi. Menanyakan keyakinan, memvalidasi kebutuhan, menanyakan keyakinan, dan menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas. Kata-katanya seperti, nah, membuat masalah itu manusiawi. Itu untuk menstabilkan identitas dalam sebuah masalah. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah berbuat masalah. Itu juga kata-kata untuk menstabilkan identitas. Validasi tindakan yang salah. Contoh kata-katanya yaitu, kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan hal tersebut. Itu memvalidasi tindakan yang salah. Menanyakan keyakinan kelas. Kamu masih ingat apa nilai keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Misalnya ada siswa yang berkelahi. Kita tanya, apakah yang dia lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama pada pembuatan keyakinan kelas. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Terima kasih bagi mereka monologi di sini. Saya tidak bertanya ya Bu ya, cuma di sini saya merasa setelah mendengar penjelasan Ibu tadi tentang apa itu lingkungan, konsekuensi, kemudian apa sih Ibu institusi ya, itu pengetahuan kami semakin bertambah dengan itu. Ya, yang beliau sampaikan juga sudah sangat bagus Bu ya. Semoga ini bermanfaat untuk Ibu sendiri dan kami yang mendengarkan arahan dari Ibu tadi. Terima kasih. Baiklah, itulah diseminasi dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badali, tadi Ibu mendengar laporan dari ketua kelas bahwa Badali hari ini ada berkelahi dengan Robi. Apakah itu benar? Iya Bu, habis kesal. Kenapa Badali jadi kesal? Robi terus-terusan mengejek saya Bu, dengan kata-kata yang tidak pantas. Bukan hanya sekali ini saja Robi mengejek saya, tapi hampir setiap ada kesempatan. Oh begitu, wajarlah kalau kamu marah dan kesal. Jika Ibu ada di posisi kamu, Ibu juga akan berbuat hal yang sama. Lalu, apa yang Badali lakukan terhadap Robi? Saya marah-marah Bu sama Robi, dan tanpa sadar saya mengejarnya. Oh begitu, pasti kamu melakukan itu ada alasannya. Jadi, apa alasan Badali melakukan hal itu? Iyalah Bu, masa saya diam saja? Saya selalu diejek, dibilang macam-macam, padahal saya tidak melakukan hal-hal yang dikatakan Robi itu karena menginjak harga diri saya. Iya, wajarlah kalau kamu marah dan tidak rela harga diri kamu diinjak-injak. Ibu sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk lagi. Sekarang coba pikirkan, apa yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita. Jadi, menurut Badali, keyakinan kelas mana yang Badali langgar? Saling menghargai antar teman. Baik, menurut kamu menghormati antar teman itu penting atau tidak? Penting Bu. Baik, kalau menurut kamu itu penting, keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Bersabar. Kamu bersedia untuk memperbaiki masalah ini? Bersedia Bu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini?
bersabar dan menahan amarah saya. Kalau ada teman yang mengejek saya akan melaporkan pada guru mata pelajaran atau wali kelas. Iya, tepat sekali tindakan itu. Sekarang silakan kembali ke kelas. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Badali dari kelas 7. Saya senang sekali saat diskusi dengan Ibu Guru untuk dapat mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman sekelas saya. Saya harus banyak belajar bersabar dan dapat menghormati teman-teman.